3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dan Kerawa, nomor absen 9. Saya Darmanusia Pradana, nomor absen 8. Saya Nadia Fadil Fauziah, nomor absen 25. Tadi dulu, tadi kembali garisnya ini dulu absennya itu di situ. Saya Rangga Jibril Ali Prakaso nomor 29. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang konflik Poso. Yang pertama adalah latar belakang. Konflik Poso ini terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Awal mulanya itu bentrok kecil antar pemuda yang berakhir jadi keributan bernuansa agama. Salah satu penyebab utama konflik adalah persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso dengan pedagang Bumes dan dari Jawa yang sebagian besar beragama Islam. Perbedaan ini melatar belakangi memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, kondisi politik dan ekonomi yang sedang tidak stabil akibat jatuhnya Orde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah daerah dalam perebutan jabatan birokrasi, serta pembagian kekuasaan di tingkat kabupaten yang tidak seimbang antara kelompok Kristen dan Islam yang menambah eskalasi konflik. Situasi tersebut semakin diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan keamanan. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan dan membuat konflik sulit dikendalikan. Yang selanjutnya yaitu kronologi atau bagian inti atau keterangan rincinya dari konflik Poso ini. Pada Desember 1998, situasi di Poso berubah sangat cepat dari ketegangan sosial menjadi konflik terbuka bernuansa agama. Peristiwanya awalnya berupa perkelahian antar individu di kota Poso. Namun, isu yang berkembang kemudian diarahkan pada identitas keagamaan pelaku. Dalam suasana pasca reformasi yang masih labil, kabar tersebut menyebar luas dari mulut ke mulut tanpa verifikasi, diperkuat oleh prasangka lama antara komunitas Muslim dan Kristen. Isu tersebut memicu anggapan bahwa konflik bukan lagi masalah pribadi, melainkan serangan terhadap kelompok agama tertentu. Seiring berjalannya waktu, warga mulai mengelompok berdasarkan identitas agama. Lingkungan yang sebelumnya bercampur menjadi terpisah secara tidak resmi. Masjid dan gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol perlindungan kelompok. Seruan solidaritas agama menggema, baik secara langsung maupun melalui isu yang beredar, sehingga emosi massa semakin meningkat. Bentroknya pun meluas, melibatkan lebih banyak warga yang sebelumnya tidak terlibat karena masalah tersebut terpanggil untuk membela agamanya. Ketika konflik mencapai puncaknya, benturan antara kelompok Muslim dan Kristen terjadi di berbagai titik. Aparat keamanan kesulitan mengendalikan situasi karena eskalasi berlangsung cepat dan menyebar. Beberapa wilayah menjadi homogen secara agama akibat persaingan pengungsian massal. Warga Muslim mengungsi ke daerah mayoritas Muslim, sementara warga Kristen mencari perlindungan di wilayah yang dianggap aman bagi mereka. Dalam kondisi tersebut, terjadi pembakaran rumah, perusakan tempat ibadah, dan penjarahan yang semakin memperdalam rasa saling curiga dan permusuhan antar umat beragama. Konflik semakin parah karena munculnya siklus ketakutan dan balas dendam. Setiap serangan dibalas dengan serangan baru atas nama agama. Identitas keagamaan menjadi batas tegas menjadi yang memisahkan kawan dan lawan. Hubungan sosial yang sebelumnya harmonis seperti bertetangga, berdagang, dan bersekolah bersama runtuh dalam waktu yang singkat. Sekolah ditutup karena tidak aman, pasar lumpuh, dan roda ekonomi berhenti karena masyarakat takut beraktivitas di ruang publik. Dan selanjutnya ada penyelesaian konflik Poso. Penyelesaian konflik Poso dilakukan melalui deklarasi Maginot 1 sebagai landasan perdamaian formal yang menyepakati penghentian pertikaian dan petunjukan
Perpres ini diperkuat dengan operasi keamanan terpadu oleh TNI dan Polri untuk meredam kekerasan di lapangan serta menindak kelompok provokator. Selain itu, pemerintah melakukan rehabilitasi infrastruktur dan ekonomi guna memulihkan kehidupan warga yang disertai dengan upaya rekonsiliasi sosial melalui dialog lintas agama guna memulihkan rasa saling percaya dan menghapus trauma antar warga. Selanjutnya, saran agar konflik serupa tidak terjadi lagi, diperlukan sinergi antara pemerataan ekonomi untuk menghilangkan kecemburuan sosial, penegakan hukum yang adil tanpa memihak kelompok manapun. Masyarakat perlu dibekali literasi media yang kuat agar tidak mudah terprovokasi hoax sara, disertai dengan penguatan dialog lintas identitas secara rutin untuk membangun rasa saling percaya. Selain itu, pemerintah dan aparat harus memiliki sistem deteksi dini di tingkat akar rumput yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat guna meredam setiap potensi gesekan sekecil apapun sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Ya, sekian kelompok dari kami. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.